Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam dengan tepat waktu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, rahmatan lil alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Arif Abdillah dari kelas B, jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Nah, pada video kali ini tentunya saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait materi pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, untuk materi pertama, pada bab pertama ini saya akan menjelaskan materi terkait mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Jadi, teman-teman sekalian, mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Jadi, PAI wajib dan sepatutnya diajarkan di perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui, masih sering terjadi perkelahian, kerusuhan, tawuran antar pelajar dan mahasiswa yang sangat meresahkan. Tidak kalah pentingnya adalah masalah moderasi beragama yang juga masih perlu ditingkatkan. Hal ini antara lain dibuktikan adanya sikap dan perilaku intoleran dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yunus ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surah Yunus ayat 40. Selain itu, manfaat lain dari pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi tentunya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kampus pentingnya PAI dalam membentuk dan memupuk sikap moderat untuk mencegah munculnya paham radikalisme yang berbahaya di dunia kampus, serta sebagai bahan pertimbangan bagi dunia pendidikan tinggi dan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengedukasi masyarakat kampus tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya untuk submateri pada bab ini, saya akan membahas terkait konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang berisi penegasan bahwa di perguruan tinggi wajib diajarkan mata kuliah pendidikan agama secara mandiri. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi perlu kaya dengan proses, di mana mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen pendidikan agama Islam cukup menyuguhkan materi pembelajaran agama yang paling dasar dan inti saja. Maka dari itu, yang terpenting bagi dosen pendidikan agama Islam adalah memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara-cara atau pendekatan yang paling tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama. Nah, selanjutnya alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Salah satu alasan paling konkret yang menjelaskan mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi yaitu karena pendidikan agama Islam sebagai landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum yang memiliki intelektual dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui di era globalisasi yang sedang pesat-pesatnya saat ini, muncul berbagai permasalahan-permasalahan di kalangan mahasiswa yang ditakutkan akan berdampak buruk di masa depan, terutama moral anak bangsa yang rusak. Apabila hal ini tidak dilandasi dengan iman yang kokoh, maka apa yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Itulah gunanya dihadirkan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya
Di dalam pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi memiliki berbagai macam metode pembelajaran. Di sini ada 4 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, ceramah. Nah, ceramah di mana tenaga pendidik menyampaikan materi dari satu pihak ke pihak yang lain sebagai pendengar. Kemudian yang kedua, demonstrasi. Demonstrasi dengan memperagakan beberapa materi, misalnya materi tentang sejarah kebudayaan Islam, maka dibuatlah drama tentang kebudayaan Islam. Yang ketiga, diskusi. Metode ini merupakan metode paling efektif karena mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran cemerlang dari mahasiswa. Dan yang keempat, problem solving, yang dimana menjadi mahasiswa tentunya kita harus mengamati dan mencermati masalah-masalah yang ada di sekitar kita, termasuk permasalahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Maka, bila menemukan suatu masalah, mahasiswa mencari jalan untuk menemukan solusi yang terbaik. Nah, selanjutnya sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam dan model pendekatannya. Nah, untuk secara psikologis, manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat. Lalu, memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama berpindah ke agama yang lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain atau yang seagama. Nah, fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Oleh karena itu, perlu ditelusuri teori-teori psikologi tentang pendidikan agama Islam yang dapat mengubah keyakinan religius menjadi lebih baik dan lebih besar. Nah, kemudian secara sosial budaya, masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat priai dan abangan. Nah, masyarakat santri bukanlah masyarakat muslim yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren. Jadi masyarakat santri adalah kaum muslimin yang taat menjalankan 5 rukun Islam, mengikuti pengajian-pengajian untuk memperdalam ilmu mereka tentang agama dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Masing-masing model pendidikan ini tentunya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, jadi eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis pendidikan agama Islam berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya, seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010, dan masih banyak lagi ya tentunya. Sumber-sumber yuridis ini sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Nah, jadi itu materi terkait seberapa besar mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Baik, jadi itulah materi terkait materi bab pertama yang membahas mengenai mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bab yang kedua. Nah, pada bab kedua ini akan membahas mengenai bagaimana manusia bertuhan. Nah, di submateri yang pertama ada konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Nah, spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Nah, ada juga beberapa ahli yang mengartikan tentang spiritualitas. Yang pertama, menurut Doe, mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Kemudian menurut Zohar,
mendefinisikan spiritualitas merupakan kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri gitu. Kemudian menurut Ahmad Swaidi, spiritualitas adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia, maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respons terhadap problem-problem masyarakat konkret dan kontemporer. Nah, dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang jiwa halus yang ditempatkan Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Adapun roh manusia menurut Islam adalah suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Apabila kita ingin mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati. Nah, melalui penyucian hati, potensi roh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan-dorongan instinktif materialistis yang berlebihan. Nah, dalam istilah agama disebut dengan hawaan nafs. Ketika hati telah suci, maka jiwa manusia akan menerima pancaran rahmat Tuhan sehingga darinya terpancar energi positif yang kemudian mempengaruhi penilaian dan sikapnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahu zalikal dinul qayyimah walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahku dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan pengaruh lingkungan. Selanjutnya, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Menurut Carl Gustav Jung, manusia modern mengalami keterasingan diri dan dari diri sendiri dan lingkungan sosial, bahkan jauh dari Tuhan. Modernisasi dan globalisasi memiliki 5 ciri. Yang pertama, munculnya budaya global. Yang kedua, penekanan yang berlebihan terhadap kebebasan manusia dalam bersikap. Yang ketiga, menguatnya rasionalisme. Yang keempat, orientasi hidup materialistis. Dan yang kelima, dominasi si kuat atas si lemah. Selanjutnya, subbab yang ketiga mengenai sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis mengenai konsep Tuhan. Nah, yang pertama di sini konsep ketuhanan dalam psikologis. Yang pertama ada perspektif spiritual. Terdapat keterbukaan pada yang kodrati adalah fitrah manusia sejak dia lahir ke dunia. Fitrah mukhallaq. Manusia secara natural dapat merasakan sesuatu yang bersifat goib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Yang kedua, perspektif neuroscience. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa diri manusia terdapat hardware Tuhan. Kemudian konsep ketuhanan dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama disebut sebagai sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Max Weber menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada dan hidup untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup demi Tuhan. Selanjutnya, konsep bertuhan dalam perspektif filosofis. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah menurut Al-Kindi. Nah, Kindi dibangun atas premis. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Sina. Argumen kemungkinan dalil al-imkan menjelaskan bahwa wujud eksistensi itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya atau potensial. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Kemudian menurut Al-Farabi memandang bahwa Tuhan sebagai wujud wajib al-wujud.
adalah Maha Satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak. Nah, selanjutnya yang terakhir, konsep bertuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik cara beragama, hanya bisa diterima jikalau berasal dari Tuhan yang itu sendiri. Nah, mengenai materi tentang bagaimana manusia bertuhan, tentunya pasti kita sudah sering mendengar ayat yang tentunya tergambar dalam firman Allah SWT, Quran Surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, selanjutnya untuk submateri yang keempat terkait esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Nah, agar manusia dapat membangun kehidupan damai, aman, dan penuh kasih dan sejahtera, maka dibutuhkan maknaan tentang kesejatian hidup, kehidupan yang lebih holistik, komprehensif, dan empatik. Nah, ketiga hal itu tidak akan mungkin dicapai kecuali oleh mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual, karena kesadaran ini merupakan ilahi yang dikaruniakan kepada orang pilihnya. Selanjutnya, kita melangkah kepada bab yang ketiga. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, untuk sub materi yang pertama terkait konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Nah, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Konsep dan karakteristik agama Islam sendiri sangat erat kaitannya dengan pengalaman bertuhan spiritual, yang merupakan pengalaman yang unik dan autentik. Jadi paradigma kita tentang hidup dan kehidupan akan mempengaruhi corak karakter kita. Kemudian submateri yang kedua membahas mengenai alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Nah, di sini ada 4 alasan. Yang pertama, pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Kemudian yang kedua, masyarakat dunia saat ini mulai mengalami titik jenuh dengan peradaban materialisme yang sekuler. Peradaban yang menjauhkan fenomena alam, sosial, dan budaya dari makna spiritual tersebut tampaknya mulai menghadapi kebangkrutan. Alasan yang ketiga, agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi di dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Kemudian alasan yang terakhir di sini, sejalan dengan itu, Syed Hossein Nasi juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika modern, yakni tasawuf. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Nah, selanjutnya sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Nah, sejarah historis dan filosofis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Kemudian secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan atau mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Kemudian secara psikologi, sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Menurut teori mistisme Islam, bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Kemudian secara sosiologi, di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial
Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Selanjutnya, submateri yang keempat terkait argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhid di dalam dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Setiap jenis dari ketiga tauhid itu memiliki makna yang harus dijelaskan agar terlihat perbedaan antara ketiganya. Nah, yang pertama tauhid rububiyah, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, pencipta dan pengatur manusia. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui karakter manusia dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui cara mengatur manusia. Kemudian uluhiyah, ini meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian yang ketiga asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya, yang dimana diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa takwil dan takhil. Kemudian submateri yang kelima terkait esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, tauhid membentuk pribadi manusia yang tangguh. Nah, pada saat ini sulit menemukan pribadi tangguh yang istiqomah dalam memegang dan menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua, tauhid merupakan sumber keamanan bagi manusia. Jadi tauhid merupakan sumber keamanan bagi manusia karena tauhid memenuhi hati dengan rasa aman dan tenang. Tidak ada ditakuti selain Allah. Tauhid juga dapat menutup pintu-pintu rasa takut terhadap kekurangan, rizki, dan kematian. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bab keempat. Pada video kali ini, di bab 4 ini akan menjelaskan materi terkait mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada 2 tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, mengimani Tuhan dengan cara penyaksian. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksinya. Kemudian yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara definisian, artinya mereka tidak mendefinisikan Tuhan, tapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Kemudian ada 3 tingkatan insan kamil menurut Abdul Karim. Yang pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Itu pada tingkat ini insan kamil dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau at-tawasud. Nah, pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, tingkat akhir atau al-kitam. Tingkat ini insan kamil dapat merealisasikan citra secara umum. Dengan demikian, pada insan kamil sering terjadi hal yang luar biasa. Kemudian sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Rekan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu untuk memahami pilar ihsan. Nah, masalah keimanan masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman, padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Saba ayat 51 sampai dengan 54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Nah, Quran surah Saba ayat 51 sampai dengan 54 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara iz fazi'u fala fauta wa uhizu min makanin qarib. Wa qalu amanna bihi wa anna lahumut
tanawushu min makanin wadi' wa qad kafaru bi min qablu wa yakfuna bil ghaibi min makanin bayi wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna kama fu'ila asyaihim min qablu innahum kanu fi syai'im murib. Yang artinya, dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Bagaimanakah mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh itu? Dan sesungguhnya mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka menduga-duga tentang gaib dari tempat yang jauh, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka pada masa dahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam. Nah, jadi sudah 4 bab yang sudah dijelaskan. Nah, untuk bab terakhir pada video kali ini membahas tentang bagaimana kita membangun paradigma Qur'ani. Nah, dalam membangun paradigma Qur'ani ini, karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Jadi secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya berasal dari para dan digma. Nah, para yang mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma itu berarti sudut pandang, teladah, dan arketip dan ideal. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling tidak ada 7 tujuan yang dapat akan saya jelaskan. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, menegakkan kemestian manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi yang terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani di kehidupan modern. Jadi di sini bagaimana hakikat dorongan untuk berkehidupan Qur'ani di masa modern saat ini. Nah, dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus dicapai dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan. Suatu sikap yang dilarang Islam yang dijelaskan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik, itulah tadi pembahasan 5 bab yang sudah saya bahas dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.